Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Kembali lagi dengan kami kelompok satu. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang pendapatan, kebijakan, dan estimasi akuntansi dan kesalahan dan pajak penghasilan. Namun kali ini kami hanya akan mempresentasikan pendapatan dan kebijakan saja, dan seterusnya akan dipresentasikan di kelompok berikutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pendapatan. Pendapatan atau penghasilan itu didefinisikan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas atau kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Jadi bukan dari penanaman modal atau penyetoran modal, tapi meningkatnya modal dari aktivitas operasional. Penghasilan sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan dan keuntungan. Nah, yang akan kita bahas secara mendalam yaitu tentang pendapatan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul selama dalam aktivitas normal entitas yang dikenal dengan bermacam-macam sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, dan royalti. Permasalahan utama dalam akuntansi pendapatan adalah menentukan saat pengakuan pendapatan itu sendiri. Pendapatan diakui bila kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas dan manfaat ini dapat diukur dengan handal. Pendapatan-pendapatan itu bisa timbul dari transaksi-transaksi atau kejadian berikut ini, yaitu yang pertama, penjualan barang, yang kedua, penjualan jasa, yang ketiga, penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Yang pertama adalah penjualan barang. Barang itu sendiri meliputi barang yang diproduksi oleh entitas atau dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali. Apa istilahnya? Retail. Seperti barang dagang yang dibeli pengecer atau tanah dan properti lain yang dimiliki untuk dijual kembali. Jadi tanah properti yang mau dijual kembali itu bukan aset, tapi barang dagang. Selanjutnya adalah penjualan jasa. Penjualan jasa biasanya terkait dengan kinerja entitas atau tugas yang telah disepakati secara kontraktual untuk dilaksanakan selama suatu periode waktu. Jasa tersebut dapat diserahkan dalam satu periode atau lebih dari satu periode. Beberapa kontrak untuk penjualan jasa secara langsung terkait dengan kontrak konstruksi. Nah, untuk kontrak konstruksi ini diatur khusus pada PSAK 34 tentang akuntansi kontrak konstruksi. Kemudian, pendapatan juga bisa berasal dari penggunaan aset oleh pihak lain. Penggunaan aset entitas oleh pihak lain menimbulkan pendapatan dalam bentuk tiga hal. Yang pertama, bunga, yaitu pembebanan untuk penggunaan kas atau setara kas atau jumlah terutang kepada entitas. Yang kedua adalah royalti, yaitu pembebanan untuk penggunaan aset jangka panjang entitas, misalnya paten, merek dagang, hak cipta, dan piranti lunak komputer, software komputer. Yang ketiga adalah dividen, yaitu distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi kepemilikan mereka atas kelompok modal tertentu. Selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan selanjutnya tentang definisi tentang pendapatan. Pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode jika arus kas masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan hanya meliputi arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh entitas untuk dirinya sendiri. Kemudian yang dikecualikan dari pendapatan adalah jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga bukan merupakan pendapatan di antaranya. Yang pertama, pajak pertambahan nilai (PPN) bukan merupakan manfaat ekonomi yang mengalir ke entitas dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas. Yang kedua adalah hubungan keagenan. Arus masuk bruto manfaat ekonomi meliputi jumlah yang ditagih atas nama prinsipal yang tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas entitas.
Jumlah yang ditagih atas nama prinsipal bukan merupakan pendapatan, yang merupakan pendapatan adalah komisi yang diterima oleh entitas. Kemudian kita masuk ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu tentang pengukuran pendapatan. Yang pertama adalah pengukuran pendapatan. Pengukuran diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara entitas dan pembeli atau pengguna aset tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima oleh entitas dikurangi dengan jumlah diskon dagang atau rabat volume yang diperbolehkan oleh entitas. Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas, dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau dapat diterima. Namun, jika arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, maka nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal dari kas yang diterima atau dapat diterima. Misal, entitas dapat memberikan kredit bebas bunga kepada pembeli atau penerima wesel tagih dari pembeli dengan tingkat bunga di bawah pasar sebagai imbalan dari penjualan barang. Jika perjanjian tersebut secara efektif merupakan transaksi keuangan, maka nilai wajar imbalan ditentukan dengan pendiskontoan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga tersirat. Tingkat bunga tersirat yang digunakan yang paling mudah untuk ditentukan adalah yang pertama, tingkat bunga yang berlaku bagi instrumen serupa dari penerbit dengan penilaian kredit yang sama. Yang kedua adalah tingkat bunga yang mendiskontokan nilai nominal instrumen tersebut ke harga jual tunai saat barang tersebut ditransaksikan. Jika barang atau jasa dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat dan nominal yang serupa atau sama, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Namun jika barang dijual atau jasa diberikan untuk dipertukarkan dengan barang atau jasa yang tidak serupa, maka pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan karena masih ada selisih di sana pastinya. Pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang dialihkan. Ketika nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima tidak dapat diukur secara handal, maka pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar dari barang atau jasa yang diserahkan, disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer. Masuk ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu tentang pengidentifikasian transaksi pendapatan. Yang pertama adalah pengidentifikasian terpisah. Kriteria pengakuan tersebut pada komponen-komponen yang dapat diidentifikasi secara terpisah dari transaksi tunggal, agar mencerminkan substansi dari transaksi tersebut. Misal, jika harga penjualan dari satu produk termasuk jumlah yang dapat diidentifikasi untuk jasa lanjutan, maka jumlah tersebut ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan selama periode di mana jasa tersebut ditunaikan. Misal, jika ada kontrak jasa selama 1 tahun misal, dibayar dengan harga 1.200.000, maka tidak bisa pada bulan pertama itu diakui 1.200.000 bulat. Namun 1.200.000 dibagi lamanya periode kontrak dikalikan periode di mana jasa tersebut ditunaikan. Yang kedua adalah pengidentifikasian bersama. Kriteria pengakuan diterapkan pada 2 atau lebih transaksi bersama-sama jika transaksi tersebut terkait sedemikian rupa sehingga pengaruh komersialnya tidak dapat dimengerti tanpa melihat pada rangkaian transaksi tersebut secara keseluruhan. Misal, entitas dapat menjual barang pada saat yang sama, menyetujui perjanjian yang terpisah untuk membeli kembali barang tersebut di kemudian hari, sehingga meniadakan pengaruh yang sesungguhnya dari transaksi tersebut. Maka, dalam hal ini kedua transaksi tersebut diberlakukan bersamaan. Demikian tadi 2 pengidentifikasian transaksi penjualan. Kemudian masuk ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu adalah penjualan barang. Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama, entitas dapat memindahkan resiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Kemudian yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengolahan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang tersebut. Kemudian yang ketiga, jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara handal. Kemudian, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir pada entitas tersebut. Kemudian yang terakhir, biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara handal.
Penentuan kapan entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan kepada pembeli memerlukan pengujian atas keandalan transaksi tersebut. Pada umumnya, pemindahan risiko dan manfaat kepemilikan terjadi pada saat bersamaan dengan pemindahan hak milik atau penguasaan atas barang tersebut kepada pembeli. Hal ini terjadi pada kebanyakan penjualan eceran. Jika entitas tersebut menahan risiko signifikan dari kepemilikan, transaksi tersebut bukanlah penjualan dan pendapatan tidak diakui. Entitas dapat menahan risiko kepemilikan yang signifikan dengan berbagai cara. Berikut adalah contoh situasi di mana entitas menahan risiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan. Yang pertama, jika entitas menahan kewajiban untuk kinerja tidak memuaskan yang tidak dijamin oleh ketentuan jaminan normal. Kemudian jika penerimaan pendapatan dari penjualan bergantung pada pendapatan pembeli dari penjualan barang yang bersangkutan, seperti konsinyasi. Kemudian jika pengiriman barang bergantung pada instalasinya, dan instalasi tersebut merupakan bagian signifikan dari kontrak yang belum diselesaikan oleh entitas, dan jika pembeli berhak membatalkan pembelian berdasarkan alasan yang ditentukan dalam kontrak, dan entitas tidak dapat memastikan apakah akan terjadi retur atau tidak. Kemudian jika entitas hanya menahan risiko tidak signifikan atas kepemilikan, transaksi tersebut adalah penjualan dan pendapatan yang diakui. Misal, penjual mungkin menahan hak milik atas barang semata-mata untuk melindungi kolektibilitas jumlah yang akan jatuh tempo. Dalam hal seperti itu, jika entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan, transaksi tersebut adalah penjualan dan pendapatan harus diakui. Contoh lain dari entitas yang hanya menahan risiko yang tidak signifikan dari kepemilikan adalah dalam penjualan eceran dengan syarat dapat dikembalikan jika pelanggan tidak puas. Pendapatan dalam hal ini diakui pada waktu pendapatan dilakukan jika penjual dapat mengestimasi secara handal retur yang akan terjadi dan mengakui liabilitas untuk retur berdasarkan pengalaman sebelumnya dan faktor-faktor lain yang relevan. Pendapatan diakui hanya jika kemungkinan besar manfaat ekonomis hubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas. Terkadang kemungkinan besar tersebut baru tercapai pada saat imbalan diterima atau ketidakpastian itu dihilangkan. Misal, belum ada kepastian bahwa pemerintahan asing akan memberikan izin pengiriman imbalan atas penjualan dari negara asing tersebut. Jika izin diberikan, ketidakpastian tersebut akan hilang dan pendapatan akan diakui. Namun jika ketidakpastian timbul dari kolektibilitas jumlah tertentu yang telah termasuk dalam pendapatan, jumlah yang tidak tertagih atau jumlah yang kemungkinan pemulihannya tidak besar lagi, itu diakui sebagai beban bukan sebagai penyesuaian terhadap jumlah pendapatan yang telah diakui sebelumnya. Pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi yang sama atau peristiwa lain diakui secara bersamaan. Proses ini biasanya mengacu pada pengaitan pendapatan dengan beban. Beban termasuk jaminan dan biaya lain yang terjadi setelah pengiriman barang biasanya dapat diukur dengan handal jika kondisi lain untuk pengakuan pendapatan yang berkaitan telah terpenuhi. Tetapi pendapatan tidak diakui jika beban yang berkaitan tidak dapat diukur secara handal. Dalam keadaan demikian, setiap imbalan yang diterima untuk penjualan barang tersebut diakui sebagai liabilitas atau kewajiban. Kemudian barang yang mencakup barang yang diproduksi untuk dijual atau manufacturing dan barang yang dibeli untuk dijual kembali atau merchandising sesuai PSAK 23, pendapatan atas penjualan barang tersebut dapat diakui jika kondisi-kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama, jika resiko dan manfaat kepemilikan barang telah berpindah secara signifikan dari entitas penjual ke pembeli. Kemudian bila entitas penjual tidak melanjutkan pengolahan barang ataupun secara efektif mengendalikan barang yang dijual. Kemudian jika jumlah pendapatan dapat diukur secara handal, dan bila besar kemungkinan manfaat ekonomi terkait transaksi akan mengalir pada entitas penjual, dan bila biaya yang telah atau akan terjadi ketika antar transaksi tersebut terjadi, dapat diukur secara handal. Nah, resiko dan manfaat kepemilikan telah berpindah secara signifikan dari penjual ke pembeli apabila seluruh tindakan signifikan telah selesai diselesaikan dan penjual tidak lagi melakukan pengolahan atau pengendalian efektif atas barang yang dijual tadi.
Contoh dari ditahannya risiko dan manfaat signifikan oleh penjual adalah jika penerimaan pendapatan atas penjualan barang bergantung pada pendapatan pembeli atas penjualan barang yang sama, atau jika pembeli memiliki hak untuk membatalkan pembelian barang sesuai dengan ketentuan kontrak dan entitas tidak dapat memastikan terjadinya retur barang tersebut. Selain itu, konsinyasi juga merupakan contoh bahwa risiko dan manfaat barang masih berada pada pihak pengirim barang sampai barang tersebut dibeli oleh konsumen akhir. Penjualan eceran dengan syarat barang dapat dikembalikan jika pembeli tidak puas merupakan contoh dari penahanan risiko kepemilikan yang tidak signifikan sehingga pendapatan dapat diakui selama penjual dapat mengestimasi retur dan mengakui liabilitas terkait tadi dengan handal berdasarkan pengalaman di masa lalu dan faktor-faktor relevan yang lainnya. Ketidakpastian arus masuk manfaat ekonomi dari transaksi penjualan dapat terjadi sebelum atau sesudah pendapatan itu diakui. Jika ketidakpastian diakui sebelum pendapatan itu diakui, misal karena belum adanya kepastian bahwa pemerintah negara lain mengizinkan pembayaran atas ekspor, maka pendapatan diakui jika terdapat kepastian pembayaran. Namun jika ketidakpastian itu muncul setelah pendapatan itu diakui, maka jumlah yang tidak tertagih atau jumlah yang kemungkinan pemulihannya itu kecil, itu diakui sebagai beban. Nah, selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan baru, yaitu penjualan jasa. Jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi dengan handal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil transaksi dapat diestimasi dengan handal jika seluruh kondisi berikut ini dipenuhi. Yang pertama, jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal. Kemudian yang kedua, kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut dapat diperoleh oleh entitas. Kemudian yang ketiga, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur secara handal. Dan yang terakhir, biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya penyelesaian transaksi tersebut dapat diukur dengan handal. Pengakuan pendapatan dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari satu transaksi sering disebut dengan metode persentase penyelesaian. Dengan metode ini, pendapatan diakui dalam periode akuntansi pada saat jasa ditunaikan. Pengakuan pendapatan atas dasar ini memberikan informasi yang berguna mengenai tingkat kegiatan jasa dan kinerja entitas selama suatu periode. Pada PSAK 34 tentang akuntansi kontrak konstruksi, juga mensyaratkan pengakuan pendapatan berdasarkan hal ini. Persyaratan pada pernyataan tersebut berlaku secara umum untuk pengakuan pendapatan dan beban terkait untuk transaksi yang melibatkan pemberian jasa. Pendapatan diakui hanya jika kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh oleh entitas. Namun, jika ketidakpastian timbul dari kolektibilitas jumlah yang telah masuk dalam pendapatan, jumlah yang tidak tertagih, atau jumlah yang kemungkinan pemulihannya tidak lagi besar atau kecil, diakui sebagai beban, bukan sebagai penyesuaian terhadap jumlah pendapatan yang diakui sebelumnya. Entitas pada umumnya dapat membuat estimasi yang andal setelah entitas mencapai persetujuan mengenai hal-hal berikut dengan pihak lain dalam transaksi. Yang pertama, hak yang dapat dipaksakan dari masing-masing pihak terkait dengan jasa yang disediakan dan diterima oleh para pihak. Yang kedua adalah imbalan yang dipertukarkan. Dan yang ketiga adalah cara dan persyaratan penyelesaian. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dian Anjarwati Setia. Kemudian, metode untuk mengukur tingkat penyelesaian transaksi dapat meliputi survei pekerjaan yang telah dilaksanakan, perbandingan jasa yang dilakukan sampai tanggal tertentu dengan total jasa, perbandingan biaya yang timbul sampai tanggal tertentu dengan estimasi total biaya. Pembayaran berkala dan uang muka yang diterima biasanya tidak mencerminkan besarnya jasa yang telah dilakukan. Untuk tujuan praktis, bila jasa dihasilkan oleh sejumlah kegiatan yang tidak dapat ditentukan selama suatu periode tertentu,
pendapatan diakui atas garis lurus selama periode tertentu, kecuali jika ada bukti bahwa ada metode lain yang lebih baik dapat mencerminkan tingkat penyelesaian bila kegiatan tertentu jauh lebih signifikan daripada kegiatan yang lain. Pengakuan pendapatan ditunda sampai kegiatan yang signifikan tersebut dilakukan. Bila hasil transaksi yang meliputi penjualan jasa tidak dapat diestimasi dengan andal, pendapatan yang diakui hanya yang berkaitan dengan beban yang telah diakui dapat diperoleh kembali. Selama tahap awal suatu transaksi, seringkali terjadi bahwa hasil transaksi tersebut tidak dapat diestimasi dengan handal. Namun demikian, besar kemungkinan terjadi bahwa perusahaan tersebut akan memperoleh kembali biaya transaksi yang terjadi. Oleh karena itu, pendapatan yang diakui hanya yang berkaitan dengan biaya yang telah terjadi yang diharapkan dapat diperoleh kembali. Karena hasil transaksi tersebut tidak dapat diestimasi dengan andal, tidak ada laba yang diakui. Jika hasil dari suatu transaksi tidak dapat diestimasi dengan andal dan kecil kemungkinan biaya yang akan terjadi akan diperoleh kembali. Pendapatan tidak diakui dan biaya yang terjadi diakui sebagai beban. Bila kondisi yang semula mengakibatkan estimasi hasil kontrak tidak dapat dilakukan dengan andal, tidak ada pendapatan diakui sesuai paragraf 9 menggantikan paragraf 25. Kemudian ada penggunaan aset entitas oleh pihak lain, bunga, royalti, dividen. Penggunaan aset oleh pihak lain dapat menghasilkan pendapatan yang dapat diakui jika besar kemungkinan manfaat ekonomi terkait transaksi yang akan diterima entitas dalam jumlah pendapatan yang dapat diukur dengan andal. Pendapatan dalam hal ini dapat berupa bunga, royalti, dividen, di mana bunga itu pembebanan untuk penggunaan kas atau star kas atau jumlah terulang pada entitas. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Kemudian ada royalti. Royalti adalah pembebanan untuk penggunaan aset jangka panjang milik entitas seperti paten dan hak cipta. Royalti diakui atas dasar aktural sesuai dengan substansi perjanjian relevan. Kemudian ada dividen adalah distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi kepemilikan atas kelompok modal tertentu. Dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran yang telah ditetapkan. Pendapatan yang timbul dari penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen harus diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan. Kemudian, jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal. Kemudian, pendapatan harus diakui dengan dasar sebagai berikut. Yang pertama, bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut. Yang kedua, royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan. Yang ketiga, dalam metode biaya atau cost method, dividen tunai harus diakui bila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran yang ditetapkan. Kemudian ada pengungkapan pada pendapatan. Perusahaan harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengakuan pendapatan, termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa. Jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut, termasuk pendapatan dari penjualan barang, penjualan jasa, bunga, royalti, dan dividen. Perusahaan harus mengungkapkan jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang dimasukkan dalam setiap kategori yang signifikan dari pendapatan. Pendapatan yang ditunda pengakuannya. Kebijakan akuntansi. Definisi dari kebijakan akuntansi. Definisi kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktek tertentu
yang ditetapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pemilihan dan penerapan pada kebijakan akuntansi. Ketika suatu SAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya, kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk item tersebut menggunakan SAK yang bersangkutan dan mempertimbangkan paduan aplikasi SAK yang relevan. Kemudian, SAK menentukan kebijakan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berisi informasi relevan dan andal atas transaksi peristiwa dan kondisi lainnya. Kebijakan akuntansi tersebut tidak perlu diterapkan ketika dampak penerapannya tidak material. Namun, hal yang tidak tepat untuk membuat atau membiarkan ketidaktepatan penyimpangan dari SAK untuk mencapai suatu penyajian tertentu atas posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas. Kemudian, pedoman implementasi bukan bagian dari PSAK adalah oleh karena itu tidak berisi pengaturan untuk laporan keuangan. Kemudian dalam hal tidak ada SAK yang secara spesifik berlaku untuk transaksi peristiwa atau kondisi lainnya, maka manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasinya yang relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi oleh pemakai, kemudian andal dalam laporan keuangan yang menyajikan secara jujur posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas, mencerminkan substansi ekonomi transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya, dan bukan hanya dalam bentuk hukum. Netral, yaitu bebas dari bias. Kemudian ada pertimbangan yang sehat dan lengkap dalam semua hal yang material. Dalam membuat pertimbangan yang dijelaskan di paragraf 10, manajemen mengacu dan mempertimbangkan keterapan dari sumber-sumber berikut ini sesuai dengan urutan menurun, persyaratan, dan paduan dalam SAK yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait, definisi pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam kerangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kemudian dalam membuat pertimbangan, manajemen juga mempertimbangkan standar akuntansi yang terkini yang dikeluarkan oleh Badan Penyusun Standar Akuntansi lainnya yang menggunakan kerangka dasar yang sama untuk mengembangkan standar akuntansi, literatur akuntansi lainnya, dan praktik akuntansi industri yang berlaku sepanjang tidak bertentangan. Konsistensi kebijakan akuntansi. Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang serupa, kecuali PSAK secara spesifik mengatur atau mengizinkan kelompok item-item di mana kebijakan akuntansi yang berbeda dalam hal yang mungkin sesuai dengan keadaan. Jika PSAK mengatur atau mengizinkan pengelompokan semacam itu, maka kebijakan akuntansi yang tepat dipilih dan ditetapkan dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok. Kemudian ada perubahan pada kebijakan akuntansi. Entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi jika hanya perlu perubahan tersebut. Entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut dipersyaratkan oleh suatu PSAK, kemudian menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang handal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas entitas. Kemudian pemakai laporan keuangan perlu mampu membandingkan laporan keuangan entitas sepanjang waktu untuk mengidentifikasi kecenderungan dalam posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kasnya. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang sama diterapkan pada setiap periode dan dari suatu periode dengan periode berikutnya, kecuali suatu perubahan kebijakan akuntansi memenuhi kriteria berikut ini. Bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi, yakni penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya yang berbeda secara substansi daripada yang terjadi sebelumnya, dan penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi,
peristiwa, atau kondisi lainnya yang tidak pernah terjadi sebelumnya atau tidak material. Kemudian penerapan perubahan pada kebijakan akuntansi. Entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sebagaimana yang diatur dengan ketentuan transisinya jika ada dalam PSAK tersebut, dan entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAK yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut atau perubahan kebijakan akuntansi yang secara sukarela diterapkan secara retrospektif. Kemudian, untuk tujuan dalam pernyataan ini, penerapan dini PSAK bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi yang bersifat sukarela. Dalam hal PSAK, tidak secara spesifik diterapkan untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya. Maka, manajemen sesuai dengan paragraf 12 menerapkan suatu kebijakan akuntansi terkini yang dikeluarkan oleh badan-badan pembuat standar akuntansi lain menggunakan kerangka konseptual yang sama dalam mengembangkan standar akuntansi. Jika selanjutnya pengaturan pronouncement tersebut di amandemen, entitas memilih untuk mengubah suatu kebijakan akuntansi, maka perubahan tersebut dicatat dan diungkapkan sebagai perubahan kebijakan akuntansi yang bersifat sukarela. Penerapan retrospektif. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan maka perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak periode spesifik atau dampak kumulatif perubahan tersebut. Ketika tidak praktis untuk menentukan dampak periode spesifik akibat perubahan kebijakan akuntansi dalam informasi komparatif untuk satu atau lebih periode sajian, maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk jumlah tercatat, aset liabilitas awal periode paling awal, di mana penerapan retrospektif adalah praktis mungkin periode berjalan dan membuat penyesuaian saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode itu. Ketika tidak praktis untuk menentukan dampak kumulatif dari awal periode berjalan, penerapan kebijakan akuntansi baru untuk seluruh periode lalu, maka entitas yang menyesuaikan informasi komparatif untuk menerapkan kebijakan akuntansi baru secara prospektif dari tanggal paling awal dapat diterapkan. Kemudian, ketika entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru secara retrospektif, maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru tersebut untuk informasi komparatif untuk periode lalu ke belakang sejauh mungkin praktis. Penerapan retrospektif ini untuk periode lalu dan tidak praktis kecuali praktis untuk menentukan dampak kumulatif atas jumlah awal dan akhir laporan posisi keuangan untuk periode itu. Jumlah yang dihasilkan dari penyesuaian terkait dengan periode sebelum periode sajian laporan keuangan, menyesuaikan saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh dari periode sajian paling awal. Biasanya, penyesuaian dilakukan atas saldo laba. Namun, penyesuaian dapat dilakukan ke komponen ekuitas lainnya. Misalnya, untuk mematuhi suatu PSAK, informasi lain mengenai periode lalu seperti ringkasan data keuangan historis juga disesuaikan ke belakang sejauh mungkin dapat dilakukan dengan praktis. Ketika tidak praktis, entitas untuk menerapkan kebijakan akuntansi baru secara retrospektif karena entitas tidak dapat menentukan dampak kumulatif penerapan kebijakan untuk semua periode lalu, maka entitas sesuai paragraf 25 menerapkan kebijakan baru secara retrospektif mulai dari periode paling awal yang dapat dipraktikkan. Oleh karena itu, porsi penyesuaian kumulatif atas aset liabilitas dan ekuitas yang timbul sebelum tanggal itu diabaikan. Perubahan kebijakan akuntansi bahkan diizinkan jika tidak praktis untuk menerapkan kebijakan secara prospektif terhadap periode lalu yang manapun. Kemudian ada pengungkapan kebijakan akuntansi juga di sini. Ketika penerapan awal suatu PSAK memiliki dampak periode berjalan atau periode lalu
akan memiliki dampak semacam itu kecuali tidak praktis untuk menentukan jumlah penyesuaian atau memiliki dampak periode mendatang. Entitas mengungkapkan judul PSAK ketika dapat diterapkan bahwa perubahan kebijakan akuntansi dilakukan sesuai dengan ketentuan transisinya. Sifat dari perubahan kebijakan akuntansi ketika dapat ditetapkan, penjelasan ketentuan transisi ketika dapat diterapkan ketentuan transisi yang memiliki dampak pada periode mendatang. Untuk periode berjalan dan setiap periode lalu sajian. Sepanjang praktis jumlah penyesuaian untuk setiap item laporan keuangan yang terkena dampak jika PSAK 56 laba perusahaan diterapkan, laba perusahaan dasar, dan Lusian. Jumlah penyesuaian terkait dengan periode-periode sebelum disajikan sepanjang praktis. Dan jika penerapan retrospektif tidak praktis untuk suatu periode tertentu, periode-periode sebelumnya disajikan, keadaan yang mendorong keberadaan kondisi itu, dan penjelasan bagaimana dan mulai kapan perubahan kebijakan akuntansi diterapkan. Laporan keuangan periode selanjutnya tidak perlu mengulang pengungkapan yang di atas. Ketika perubahan kebijakan akuntansi sukarela memiliki dampak pada periode berjalan atau periode lalu, yang memiliki dampak pada periode itu tidak kecuali praktis untuk menentukan jumlah penyesuaian atau memiliki dampak pada periode matang. Entitas mengungkapkan sifat dari perubahan kebijakan akuntansi, alasan kenapa penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang andal dan lebih relevan untuk periode berjalan dan setiap periode lalu sajian sepanjang praktis jumlah penyesuaian untuk setiap item laporan keuangan yang terpengaruh dan jika PSAK laba perusahaan diterapkan untuk entitas laba perusahaan yang dasar dan dilusian. Jumlah penyesuaian yang terkait dengan periode-periode sebelum periode-periode tersebut disajikan sepanjang praktis dan jika penerapan retrospektif tidak praktis untuk suatu periode tertentu atau periode-periode sebelum periode-periode tersebut disajikan, keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu, penjelasan bagaimana dan sejak kapan perubahan kebijakan akuntansi diterapkan. Laporan keuangan periode selanjutnya tidak perlu mengulang pengungkapan ini. Belum menerapkan suatu PSAK baru yang telah diterbitkan tetapi belum efektif berlaku, maka entitas mengungkapkan fakta ini. Informasi relevan yang dapat diestimasi secara wajar atau dapat diketahui untuk menilai dampak yang mungkin atas penerapan PSAK baru tersebut pada laporan keuangan pada periode penerapannya, serta entitas mempertimbangkan pengungkapan judul PSAK baru, sifat perubahan standar yang belum berlaku efektif atau perubahan kebijakan akuntansi, tanggal di mana penerapan PSAK disyaratkan, kemudian tanggal di mana entitas berencana untuk menerapkan PSAK awalnya, kemudian dampak penerapannya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan,